Dua pria menyamar sebagai peziarah Muslim. Di malam paling sunyi, mereka menggali tanah menuju makam Rasulullah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Tapi mereka nyaris berhasil mencuri jasad Nabi Muhammad. Kisah ini nyata, tercatat dalam kitab-kitab ulama besar seperti Imam As-Samhudi dan Qadi Iyad. Sebuah peristiwa yang membuat langit Madinah pernah dicekam ketakutan karena musuh tak datang membawa pedang, tapi tipu daya dalam bentuk ibadah palsu. Inilah kisah yang terlupakan tentang saat paling genting dalam sejarah Islam, saat jasad Rasulullah hampir lenyap dari bumi Hijaz. Pada masa kekhalifahan Nuruddin Mahmud Zanki di abad ke-6 Hijriah, dua pria dari Eropa menyamar sebagai peziarah Muslim dan tinggal di Madinah. Menurut catatan Imam As-Samhudi dalam Wafa al-Wafa, dua pria itu menginap di dekat Masjid Nabawi dan selama berminggu-minggu menyusun rencana untuk menggali makam Nabi Muhammad dan mencuri jasad beliau. Mereka menyembunyikan alat gali dan perlengkapan mereka di rumah sewaan, dan pada malam hari mereka menggali lubang secara diam-diam menuju arah makam. Namun, rencana mereka digagalkan oleh sebuah mimpi yang berulang. Khalifah Nuruddin Mahmud bermimpi bertemu Rasulullah sebanyak 3 kali. Dalam mimpi itu, Nabi berkata, "Selamatkan aku dari 2 orang berambut pirang ini." Merasa ini adalah isyarat ilahi, Nuruddin langsung berangkat ke Madinah bersama ulama Qadi al-Iyad. Setibanya di sana, mereka memeriksa seluruh penduduk sekitar Masjid Nabawi. Saat dua pria tersebut ditangkap dan rumah mereka digeledah, ditemukan bahwa mereka telah menggali terowongan menuju makam. Lubang tersebut sangat dekat dengan tempat peristirahatan Rasulullah. Akhirnya, keduanya dihukum mati di Baqi dan tempat penggalian itu ditutup kembali. Peristiwa ini terdokumentasi dalam karya-karya seperti Wafa al-Wafa oleh As-Samhudi dan catatan ulama lainnya seperti Al-Makrizi. Ia menunjukkan bahwa niat jahat terhadap jasad Nabi pernah nyata dan nyaris berhasil jika bukan karena perlindungan Allah dan mimpi yang datang sebagai peringatan. Setelah kejadian di masa Nuruddin Mahmud, para ulama dan penguasa sadar bahwa makam Rasulullah harus dijaga lebih ketat. Maka dimulailah pembangunan pelindung berupa parit dalam yang mengelilingi makam, lalu dicor dengan timah cair agar tidak dapat digali lagi. Ini tercatat dalam karya-karya sejarah seperti Wafa al-Wafa dan dokumen arsitektural Masjid Nabawi. Tapi pencurian bukan hanya terjadi sekali. Dalam catatan sejarawan seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Athir disebutkan pula bahwa pada masa Perang Salib, pasukan Salib pernah merencanakan penculikan jasad Nabi. Mereka percaya bahwa memindahkan tubuh Nabi Muhammad ke wilayah Kristen akan membuat dunia Islam tunduk secara psikologis. Rencana itu tidak pernah berhasil. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada seorang alim dari Andalusia yang bermimpi Rasulullah dalam keadaan gelisah. Mimpi itu menyebar cepat dan penjagaan diperketat. Meskipun tidak semua detail tercatat dengan rapi, konsistensi dalam naskah-naskah sejarah menunjukkan betapa makam Nabi adalah pusat perhatian dunia, baik oleh kaum muslimin maupun musuh-musuhnya. Akibat dari ancaman-ancaman tersebut, para khalifah akhirnya menyusun pertahanan akhir, pembangunan tembok besi, dan lapisan-lapisan pelindung di sekitar makam. Akses pun sangat dibatasi, bahkan tidak semua penjaga Masjid Nabawi tahu lokasi tepat dari tempat peristirahatan Nabi. Di balik tembok-tembok tebal Masjid Nabawi, ancaman paling berbahaya justru muncul dari dalam. Bukan pasukan salib, bukan tentara Afrika Utara, melainkan tangan-tangan yang seharusnya menjaga, yang malah berkhianat untuk ambisi politik dan keuntungan duniawi. Menurut catatan Imam Al-Suyuti dalam Tarikh Madinah, pada abad ke-8 Hijriah, beberapa penjaga makam Rasulullah di Baqi terbukti bersekongkol dengan orang-orang luar. Mereka menyuap ulama palsu, memalsukan surat izin, dan merusak segel pelindung demi membuka jalan ke makam. Mereka mulai merancang rencana dengan hati-hati. Setiap malam,
mereka menandai lokasi bekas penggalian Nuruddin Zanki, memetakan tiap lapisan timah, dan mengukur ketebalan tembok besi yang dipasang Sultan Qalawun. Mereka tahu, hanya dengan akses orang dalam, mereka bisa melewati semua pertahanan. Untuk membungkam suara hati nurani, mereka menyebar janji, kekuasaan, harta, bahkan janji pengangkatan menjadi ketua Dewan Kota Madinah. Lambat laun, beberapa penjaga yang dulunya saleh berubah menjadi alat dalam permainan politik terselubung. Namun, khalayak tidak tinggal diam. Seorang penjaga tua bernama Uthman Al-Muhajir yang pernah ikut memugar Raudhah bersama para ahli, mulai curiga melihat perubahan sikap rekan-rekannya. Ia melihat pintu rahasia dibuka pada malam hari, mendengar desah langkah di bawah lantai masjid, dan menemukan jejak sepatu di lorong tersembunyi. Tanpa ragu, Uthman melaporkan segala kecurigaannya kepada para ulama yang menetap di Madinah. Mereka segera mengadakan rapat rahasia di rumah Qadi Iyad, membahas bukti demi bukti yang dikumpulkan Al-Muhajir. Penyelidikan berlangsung kilat. Dalam tempo 3 hari, rekaman suara dari penjaga yang dirahasiakan, dokumen palsu, dan koordinat terowongan ditemukan. Para ulama menahan sejumlah penjaga, menginterogasi mereka dalam suasana penuh ketegangan. Di tengah tekanan, beberapa penjaga akhirnya mengaku mereka menyebut nama seorang bangsawan lokal yang membiayai operasi ini. Nama itu mengguncang Madinah. Seorang pangeran dari Bani Umayyah Al-Murmajani, keturunan Abbasiyah yang berusaha merebut kekhalifahan. Kabar ini menyebar bak petir. Meski kerajaan Abbasiyah sudah runtuh, sisa-sisa kabilah lama masih berusaha mempertahankan pengaruh. Mereka melihat makam Rasulullah sebagai sumber legitimasi tertinggi. Para ulama segera melaporkan temuan ini kepada Sultan Mamluk di Kairo. Sultan memerintahkan pengiriman pasukan ringan untuk memperkuat pertahanan dan mengadili para pelaku di Baqi. Pengadilan digelar secara kilat. Para penjaga yang berkhianat dihadapkan pada dakwaan pengkhianatan besar. Beberapa dijatuhkan hukuman cambuk, beberapa dijebloskan ke penjara di Kairo, dan sebagian dieksekusi di lapangan masjid. Namun vonis terbesar diberikan kepada Pangeran Al-Murmajani. Semua harta bendanya disita, gelar bangsawannya dicabut, dan ia diasingkan jauh dari Jazirah Arab. Insiden ini mengguncang hati umat Islam. Kesucian makam Rasulullah diproklamirkan sebagai perkara yang tidak boleh ditawar. Sultan Qaitbay kemudian memerintahkan pembangunan kembali ruangan makam dengan lapisan ganda, yaitu lapisan besi tebal di dalam ruang timah, dikelilingi lapisan batu bata setebal 1 meter. Hanya segelintir penjaga rakyat dan ulama terpilih yang mendapat segel akses. Mereka disumpah setia kepada penguasa dan pada syariat Islam, serta diharuskan menandatangani sumpah kerahasiaan seumur hidup. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bahwa ancaman terbesar sering datang dari dalam, bahwa iman dan integritas penjaga makam harus lebih kuat daripada iming-iming duniawi. Ketika ancaman dari dalam berhasil digagalkan, umat Islam bersiap menghadapi ancaman paling ekstrim, pencurian jasad Rasulullah oleh kekuatan luar yang tak terduga, tentara Andalusia di bawah pimpinan dinasti Nashrid. Catatan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebutkan bahwa pada tahun 760 Hijriah, sekelompok pasukan ringan berusaha menyusup ke Madinah. Mereka datang berpura-pura sebagai mu'alaf, mempelajari adat setempat, dan bahkan menyumbang untuk pemugaran masjid. Di balik niat mulia itu, mereka menyembunyikan niat kotor. Mereka mengkaji struktur masjid, memetakan gapura timur, dan mencari celah di lapisan pelindung makam. Mereka pun menjalin komunikasi rahasia dengan beberapa penjaga yang masih berhasrat duniawi. Namun, sebelum rencana itu dieksekusi, Allah memperlihatkan petunjuknya melalui alam. Sebuah gempa kecil mengguncang Madinah. Itu pertama kali dalam ratusan tahun. Beberapa insiden kecil terjadi. Batu bata retak, pelindung timah bergetar, dan lampu-lampu masjid berkedip misterius.
Bagi penduduk, ini adalah pertanda. Banyak yang mengingat kembali kisah mimpi ulama pada masa Nuruddin Zanki. Mereka membaca Al-Quran bersama, memanjatkan doa, dan memohon perlindungan. Sementara itu, para pasukan Andalusia menduga ada yang menyadari operasi mereka. Ketika mereka mulai menyiapkan peralatan di malam hari, para penjaga masjid kini bertambah jumlahnya dan diperkuat pasukan Mamluk melakukan razia terkoordinasi. Ratusan pasukan yang menyamar itu ditangkap. Mereka diinterogasi dan pengakuan demi pengakuan diperoleh. Rencana kotor untuk membawa jasad Rasulullah ke Al-Andalus pun terbongkar. Sultan Mamluk marah besar memerintahkan eksekusi bagi para pemimpin konspirasi dan penahanan seumur hidup bagi sisanya. Makam Rasulullah dijaga siang malam oleh ribuan penjaga gabungan. Menjelang akhir insiden, Sultan Qaitbay membuat keputusan radikal. Agar tidak ada yang bisa mencapai makam Nabi, kuburlah makam itu dalam ruang rahasia tanpa pintu keluar. Keputusan ini dicatat dalam Wafa al-Wafa dan disahkan oleh Majelis Ulama Uni Syam. Seluruh bangunan di atas makam tetap berdiri, namun akses fisik diblokir. Sebuah ruang beton bertulang dibangun, dindingnya dilapisi logam, dan pintu besi disegel dengan segel kayu zaitun Nabi. Hanya satu segel yang dipegang oleh Amir Masjid dan satu lagi oleh Mufti Syam. Dokumen peta lama dimusnahkan. Satu-satunya naskah disimpan dalam lemari besi di Istana Kairo dengan pengamanan tertinggi. Sejak itu, siapapun yang berziarah hanya bisa berdiri di pagar hijau, menadah tangan, dan berdoa. Lokasi tepat makam Rasulullah menjadi rahasia agung, warisan iman yang dijaga oleh Allah dan manusia saleh. Dan begitulah kisah panjang tentang rencana-rencana kotor, mimpi ilahi, pengkhianatan dan perlindungan ilahi mencapai puncaknya. Makam Rasulullah menjadi simbol kekuatan iman, kesetiaan, dan kasih sayang umat Islam sepanjang masa.